Jadi pada dede-dede kecil, dede gemes gitu yang teman-teman seangkatan aku sendiri. Narasumber sudah ada. Halo, selamat malam Kak Atira. Hai, selamat malam, assalamualaikum. Wah, mantap. Glowing banget Kak malam ini. Gimana Kak kabarnya malam ini Kak? Wah, enggak sih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Syukur. Ya. Thank you Kak Atira ya udah berkenan gabung di malam hari ini ya. Jadi narasumber kami di Space Review ya. Satu kehormatan bisa ini loh wawancara Kak Atira nih. Wow. Wah, baru dapat schedule sekarang ya. Iya Kak ya, makanya ya sempet reschedule kan kita. Takutnya itu. Iya. Takutnya Kan ini mendadak satu. free, jadi. Lagi off ya, jadi bisa main kita ya. Ya. Oke nih, Ya. Kak Atira nih Kak. Nih sebelum kita lanjut nih, Kak Atira mungkin boleh ceritain nggak sih Kak, waktu Kak Atira dulu, kok mau sih Kak jadi seorang pilot Kak? Emang itu kan profesi banyaknya cowok Kak ya, emang nggak takut dibilang tomboy gitu Kak sama teman-teman atau sama sosial? Gimana tuh Kak, silahkan. Cerita awalnya kenapa ya? Pokoknya awalnya gara-gara suka traveling sih, karena dari kecil aku suka dibawa jalan-jalan gitu kan, naik pesawat sama keluarga, sama mama papa gitu. Terus kebetulan kayak aku penasaran kan, ini pilot tuh kok enak ya, kayak pikiran anak kecil aja gitu. Biasanya kerjanya jalan-jalan terus dia bayar nggak ya tiketnya, gratis ya gitu, gratis nggak ya, enak banget jalan-jalan terus gitu kan. Terus udah akhirnya aku cari tahu, oh ternyata yang bawa pesawat itu namanya pilot. Terus oh ya udah, aku pengen jadi pilot gitu. Kebetulan tapi orang tua tuh, keluarga tuh nggak ada yang bukan dari kalangan penerbang gitu. Nah, cuman pas aku lulus SMA, kebetulan abang sepupu aku sekolah di sekolah negeri STPI. Suara berapa kan? Abang sepupuku tuh 61 kayaknya ya. Wih, mantap, udah captain pasti sekarang ya. Iya, udah captain di batik. Nah, harusnya aku tuh 63. Harusnya aku 63. Harusnya. Tapi waktu itu 2009 aku nggak lulus. 2009 aku nggak lulus. Ngeri bener 63. Iya, harusnya aku 63 harusnya. Iya. Terus. Udah. Sempet di tes di STPI Kak berarti? Enggak, aku nggak lulus di STPI. Oke. Aku bukan lulusan STPI. Jadi setelah aku kan abang sepupu aku sekolah di STPI, terus aku cari info dari dia, belajar semuanya. Akhirnya ya udah, aku diajarin tuh sama dia, dikasih tahu ini sekolahnya, pendaftarannya seperti apa, gitu-gitu kan. Apa yang harus dipersiapkan. Nah, 2009 aku nyoba tes, daftar. Nah, aku lupa aku nggak lulusnya di mana ya, aku lupa tuh. Terus kayaknya kurang tinggi 2 cm kalau nggak salah. Padahal Kak Atira tuh cukup tinggi loh orangnya ya, saya lihat kayaknya ya. Enggak lah. Dibandingin yang lain kayaknya aku kurang sih. Karena kan kalau sekolah negeri kan penting kan. Nah, kalau setelah itu udah aku cari tahu segala macam, udah dipersiapkan, aku tes semuanya. Nah, aku nggak lulus itu aku sempet udahlah, kayaknya nggak bisa nih gitu, nggak bisa. Tapi aku cari tahu juga sih sekolah swasta. Cuman kan emang mahal kan, cukup mahal lah. Akhirnya betul. aku kuliah sebenarnya sempet kuliah. Aku kuliah nggak ada hubungannya sih sama penerbangan. Aku kuliah ngambil teknik industri. Terus abis itu kuliah berjalan 4 tahun. Setelah itu aku dapat beasiswa, ditawarin beasiswa sekolah pilot full. Waktu itu masih ada. Waktu itu kan masih ada Masih ada ya? Masih ada 2013-14 tuh masih ada perusahaan penerbangan yang memfasilitasi kan. Gitu. Iya, betul. Cuman kan kalau sekarang kalau ditanya, Kak ada nggak ya? Sekarang kayaknya lagi nggak ada ya.
lagi nggak ada. Orang mau kerja aja nggak ada Kak lapangannya. Iya, jadi gitu. Kalau dibilang Iya. mostly cowok kan, ya, ya, Iya. ya, zaman kan semakin berkembang gitu loh. Hmm. Ya yang nerbangin apa ya? Aku lupa yang ada cewek itu. Dia ada orang luar itu kan cewek tuh. Iya. Terus ya sekarang apa sih yang nggak bisa dilakuin sama cewek? Maksudnya kan ya Iya. emansipasi juga kan, sama aja. Betul. Nggak ada yang dibatasin selama kita mau belajar ya. Ya udah, kenapa enggak? Iya. Gitu. Kalau dibilang tomboy, itu kan semua balik ke penilaian orang. Kita nggak bisa kontrol penilaian orang seperti apa buat kita kan, mau dinilai seperti laki-laki, mau dinilai tomboy, mau dinilai apa ya? Ya kita serahkan semua sama orang gitu. Keren aja sih gitu, lebih tepatnya mungkin ya. Hah? Yang bilang tomboy itu kan netizen. Keren gitu tepatnya. Wah, bisa boborin bersih gitu, luar biasa. Oke, Kak Atira, thank you nih. Kak, sekarang yang kita tahu kan Kak Atira terbang corporate jet ya, private jet nih Kak. Tentunya ini frekuensi penerbangannya lebih sedikit dibanding teman-teman yang terbang di 121 di airlines Kak ya, yang terjadwal. Kalau dalam 1 bulan nih Kak Atira nih dapat berapa jam sih Kak biasanya? Kalau dalam keadaan normal tuh biasanya? Iya, paling kalau dalam 1 bulan ya 20-30 jam. Lumayan 30 jam. Ya, lumayan Kak itu ya. Dan itu sudah ke luar negeri atau local flight aja ke dalam dalam negeri gitu? Kalau luar ya paling kayak Malai, Singapura gitu-gitu sih. Yang deket-deket aja lah kita mainnya. Iya. Oke. Baik, wah luar biasa banget sekali. Oke, thank you Kak Atira ya. Kak, kita ini pernah dengar Kak ya, kalau terbang private jet nih, katanya nih, mohon maaf kalau salah, mau dikoreksi dari Kak Atira sendiri. Iya? Tadi putus. Putus? Oh iya. Sekarang jelas Kak? Coba saya cek. Oke Kak, kalau kita dengar nih Kak ya katanya, pendapatan pilot private jet atau corporate jet ini bisa lebih besar dari kita terbang di airline sih Kak. Itu benar nggak sih Kak? Kayaknya sama aja sih ya. Sama aja ya? Sama aja, dan mungkin frekuensi terbangnya lebih ke, misalnya aku terbangnya 20 jam, 30 jam dengan yang terbangnya sering, lebih ke frekuensi terbang kali. Karena kan kalau misalnya gaji itu kan, aku rasa sama sih ya kalau basic ya. Kan sekarang balik kalau take home pay balik lagi ke kita banyak terbang apa enggak kan? Berarti dengan take home pay kakak itu kan kalau pilot airline ya katakanlah 80 jam sebulan, dengan Kak Atira 30 jam, berarti lebih banyak hasilnya tuh equal gitu kayak dengan yang 30 dan 40 jam. Ya. Berarti lebih besar di private dong kayak enggak lah, kalau jamnya sama aja berarti. Iya sama aja, tapi jam kerja lebih santai, wah luar biasa banget ini ya. Balik ke jam, kalau aku jam terbangnya lebih santai gitu. Iya, oke. Oke, thank you Kak. Santai lah. Iya, siap. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak, kita sapa-sapa dulu rekan-rekan Airspace TV dan fans Kak Atira tentunya lebih banyak. Oke. Selamat malam rekan-rekan. Wah, ada dari Senopati Bagaskara nih, pilot Airbus A320 nih di mana di Batik ya. Single nih, ayo teman-teman nih di follow ya. Agak Bagaskara nih yang menyapa, single. Terus ada siapa lagi nih? Saya gitu langsung gitu. Saya juga single langsung gitu. Oh, Kak Atira juga single. Wah, follow juga nih Kak Atira nih. Kak Atira juga single loh. Nanti yang PDKT marah. Aduh, bercanda ya teman-teman ya. Jangan dibawa serius, tapi nggak apa-apa. Oke, Kak Atira, saya mau nanya lagi nih Kak nih. Kalau pilot private jet nih Kak ya, katanya ini suka dipanggil tahu-tahu kayak mendadak gitu ya. Suka dipanggil lagi tidur tahu-tahu, wah besok terbang gitu. Itu benar nggak sih Kak? Iya, pastinya. Di situ seninya tuh di situ, serunya tuh di situ. Jadi aku pernah tuh ya. Gimana tuh? Lagi latihan boxing. Aku lagi latihan boxing. Dan yang aku tahu schedule-nya itu besok pagi. Jadi ya udah santai dong aku latihan boxing. Tiba-tiba di revise, aku lagi latihan boxing terus ditelepon. Oke, aku latihan boxing itu lagi jam 4. Terbangnya jam 5:30 kalau nggak salah. Itu posisi aku rumahnya di Bintaro. Oh, di Bintaro. Wah, sektor berapa Kak? Saya juga di sektor 1 nih posisi. Oh, deket lah kita. Iya. Jadi ya udah, karena kan
memang gitu kan, namanya juga penerbangan tidak berjadwal. Yap. Jadi ya kita harus, selama aku duty 20 hari duty, 10 hari libur, dan selama 20 hari itu memang harus benar-benar standby dimanapun kita berada. Misalnya kita lagi ada di kota A, ya udah kita harus benar-benar standby di kota itu gitu. Kita nggak bisa kemana-mana, pokoknya semuanya harus ready. Once dipanggil ya harus langsung bergerak gitu. Oke, jadi tuh pernah juga lagi latihan boxing, tau-tau dipanggil, luar biasa. Ada-ada aja emang ya. Kalau lagi tidur udah biasa ditelepon, tapi kalau udah biasa telepon ya. Oke, kalau lagi jalan-jalan sama keluarga juga pernah tuh, lagi jalan-jalan, tapi kan koper aku udah ready di mobil, koper, license semuanya ready, jadi ya udah, ayo langsung aja gitu. Oke, siap deh, mantap, luar biasa banget ceritanya ini. Mendadak, tau-tau dipanggil mendadak lagi anak-anak liburan sama keluarga tuh, nyebelin banget, tapi ya demi kerja gimana tuh Kak? Iya, udah konsekuensinya kan, dari risiko. Iya, betul kali. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, kita nyapa dikit lagi deh dari Aga Bagaskara. Dia respon bilang gini nih, yang pilot Airbus nih. Cintaku bertemu dari Live Airspace TV. Wah, Aga bisa aja deh. Ntar Kak Tira baper loh. Hai Mas Aga gitu. Mas Aga. Dari suami, Miminya single nggak? Oh, single nggak ya? Awas tar ada yang marah, ada yang punya nih. Wah, aduh. Halo Om Goblin, di Aga nggak ada seben. Ada yang bilang dulu nyoba sekolah pilot tapi gagal, akhirnya nyoba sekolah perawat aja. Wow, ya semangat. Kalau memang jodohnya di situ ya fokus dengan passion teman-teman sekalian ya. Apapun itu yang sebaik-baiknya manusia kan yang berguna bagi banyak orang. Betul sekali ya. Oke, ini ada lagi kayak nanya nih. Berapa lama sih Kak proses menjadi private pilot, dari pilot private jet, dan terbang paling jauh udah sampai mana Kak so far selama ini? Berapa lama proses menjadi, mungkin dari sekolah sampai sekarang kali ya. Iya. Aku tuh total dari sekolah itu aku tahun 2014 bulan Mei. Berarti udah hampir 6 tahun ya. Sekolahnya satu tahun. Terus sekarang, tapi udah, maksudnya kayak dari sekolah aku udah sekolah lagi, jadi udah 3 kali udah 3 type rating. 3 rating ya? 3 rating. Wow. Jadi berapa? 6 tahun ya? 6 tahun. Iya. 6 tahun ya. Lu 6 tahun tuh teman-teman tuh. Oke, terjawab tadi. Kak, ada yang nanya tingginya Kak Tira berapa sih? Mungkin nih buat inspirasi juga teman-teman pilot perempuan yang mau jadi pilot ya. Tingginya Kak Tira berapa? 163. 163. Oh. Standar cewek-cewek lah ya. Kakak-kakak Indonesia lah, cewek-cewek Indonesia. Cukup tinggi itu. Oke, thank you Kak Tira. Oke. Kak Tira kan nih sekarang terbang private jet ya, pesawatnya artinya kan tidak sebesar airliner kayak A320 lah atau 737. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Tira pernah nggak sih Kak menjajal pesawat sekelas A320 atau mungkin lebih besar lagi Kak, atau 777 kah atau gimana? Pernah jadi penumpang. Oh, bawanya nyobain bawa? Enggak dong, kan setiap rating kan perlu sekolahnya lagi kan. Jadi aku belum sekolah Boeing, aku belum sekolah Airbus, aku belum sekolah. Oh, tapi di simulatornya aja ngejajal gitu, cobain pernah Kak? Mungkin simulatornya aja gitu. Simulator udah sih, Airbus. Apa yang Kak Tira bedain terbang pesawat besar sama pesawat yang lebih kecil? Cuman jet, kan nggak ngerasain ini ya, maksudnya kan nggak ngerasain pergerakannya, jadi kalau misalnya simulator yang benar-benar training kan dia geraknya kan ada 6 axis sudut gitu kan. Kalau ini kan cuman dia steady aja. Jadi kalau ditanya perbedaannya aku nggak tahu ya. Paling aku familiarization cockpit aja sih gitu. Iya, familiar dengan cockpit. Kalau pesawatnya Kak Tira mungkin makannya di paha, kalau itu makannya bisa di meja gitu kan. Iya gitu. Lebih mewahnya itu. Oke Kak, thank you. Kak, kemarin kita tahu nih Kak Tira ambil license FAA kayak di Amerika ya. Itu Kak Tira ngapain Kak ngambil license FAA? Mau terbang di Amerika kah atau gimana? Silakan Kak. Enggak, karena company yang sekarang tuh punya pesawat kan registrasinya November. Jadi aku mau nggak mau ya aku harus punya license FAA supaya bisa bawa pesawat yang registrasinya November gitu. Karena kan kalau kita kan per kilo. Kalau Amerika kan registrasinya November kan, jadi aku harus sekolah FAA itu gitu. Iya, wah oke.
Jadi buat bawa pesawat Amerika punya tuh mesti punya SIM Amerika gitu ya kurang lebih Kak ya. Ya, itulah kurang lebih. Ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu juga nih. Jadi pesawat Indonesia tuh punya registrasi PK Papa Kilo dan tuh SIM-nya wajib Indonesia. Kak Atira kemarin sempat sekolah di Amerika bentar buat konversi license dan itu tujuannya karena Kak Atira mau bawa pesawat yang registrasinya pesawat Amerika, plat Amerika jadi N berapa gitu. Gitu teman-teman. Oke, thank you Kak Atira. Iyalah sih ya. Oke, Kak Atira, kalau boleh tahu nih dari Kak Atira awal sampai saat ini, Kak Atira ini udah punya type rating pesawat apa aja sih Kak? Jenis apa aja yang udah pernah Kak Atira iniin? Type rating sampai sekarang aku ada 3, tapi yang current tinggal 1 yang Citation Sovereign karena King Air sama Hawker-nya aku nggak balik recurrent lagi. Jadi yang King Air baru habis sih April kemarin. Kalau yang Hawker Agustus tahun lalu kali ya. Jadi aku Agustus tahun lalu. Ya, belum recurrent lagi, tapi kayaknya memang belum diperlukan lagi sih. Jadi sekarang fokus di Sovereign dulu, di Cessna, di Citation dulu. Banyak-banyak pusing. Citation 10 atau apa Kak bawaannya? Citation Sovereign. Oh, Sovereign, oke. Oh, jadi 3 tuh apa aja Kak ratingnya tadi? Yang pertama King Air. Ada King Air 350, ada Hawker 900, sama ada Citation Sovereign. Wow, dan itu 3-3 private jet teman-teman. Wow, luar biasa banget. Ngeri loh itu. Maksudnya di usia Kak Atira gini, kalau pilot-pilot airline yang kita tahu di Garuda atau di Sriwijaya, mungkin ratingnya baru itu di Kak Atira udah 3 kali type rating ini. Tapi kan bisa fokus di situ dan bisa cepet jadi captain kan. Kalau aku jadinya kayak belajar lagi, terus kan butuh waktu lagi buat trainingnya, buat simulatornya, buat semuanya. Jadi mulai lagi gitu sih. Jadi itu yang ya plus minus lah ya. Iya, plus minus, tapi ya kalau mungkin banyak orang yang kalau dia pengen nyepet karirnya biar gengsi bar 4 ya mungkin di airline 121. Cuman kalau saya pribadi sih kalau saya jadi pilot ya pengennya kayak Kak Atira gitu sih. Ratingnya banyak tuh, satu sekali ngeratingnya berapa ratus juta coba Kak. Berarti Kak Atira ini aset mahal loh ini. Iya lah. Aset mahal. Biaya transfernya mahal ya. Biaya transfernya. Teman-teman nanti jadi pacarnya Kak Atira, jangan coba-coba buat nyia-nyiain nih wanita beraset berharga mahal banget nih. Waduh. Semuanya dari company. Jadi aku ikutin apa yang company minta aja. Company minta aku sekolah ya aku sekolah lagi. Aku hanya mempersiapkan diri sebaik mungkin aja karena kan company sudah memberikan kepercayaan buat aku buat sekolah, aku harus lakuin yang terbaik gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelum kita lanjut kita menyapa dulu teman-teman Airspace Review dan sobat fans Kak Atira ya. Kak Atira dulu siswa penerbang di mana Kak? Ada yang nanya. Nama sekolah aku dulu Aviatera Flying School. Kalau nggak salah sekarang aku lupa, aku nggak tahu ya sekolahnya sekarang untuk flying schoolnya masih ada apa enggak, tapi kayaknya simulatornya masih ada deh. Yang Redbird-nya gitu-gitu. Tapi kalau flying school nggak tahu masih jalan apa enggak. Iya ya, flying school-nya. Namanya Aviatera. Oke, Kak Atira ada lagi nanya nih. Kalau Kak Atira nih pilot bisa pakai kacamata boleh nggak? Kak Atira sendiri pakai kacamata nggak saat ini? Aku kebetulan udah lasik sih. Sebelum lasik tuh aku ada minnya 2 kalau nggak salah. Aku lupa, sama ada silindris juga. 175. Tapi aku udah lasik sih. Oke, udah lasik ya. Tapi ya intinya lasik dulu. Oke. Pilot boleh berkacamata. Tapi pilot boleh kacamata. Tergantung, pertama kalau siswanya kan tergantung sekolahnya. Ada batas maksimalnya mungkin ya. Dan kalau misalnya udah lulus dan udah aktif misalnya di satu airline atau satu company gitu, dan balik lagi ke medical, di situ pasti ada di license tuh ditulis ada remarknya gitulah, dia harus kontak lens gitu, harus pakai additional gitu kacamata, kayak gitu sih. Oke, jadi ya intinya boleh teman-teman pakai kacamata, tapi ya nanti di medical tertulis bahwa kalian nih dari marknya. Ya intinya boleh lah gitu ya. Oke, thank you Kak, menarik sekali. Ini ada lagi yang cukup menarik nih. Jadi pilot itu harus pintar bahasa Inggris ya Kak? Emang benar? Iya dong, kan ada ujiannya. Mungkin ada patokan kan? Kalau TOEIC atau berapa, TOEFL atau berapa mungkin?
Kak Ya, Atira mungkin ada jadi info? ada English apa sih namanya? Aku lupa. Dia ada English levelnya gitu. Jadi kita ada level Hmm. 4 minimal. Terus jadi tiap 4 tahun sekali tes. Ada yang Hmm. dapat level 5 5 tahun sekali tesnya gitu. Hmm. Oh ya, kalau Kak Atira level berapa? Fix? Enggak, aku yang basic aja, standar kok. Level 4. Level 4 standar. Kan yang penting lulus, kita Iya, aman aja. aman ya. Ya, 3 tahun sekali lah cukup. Nanti ambil lagi. Oke, thank you Kak Tira. Nih kita lagi, oke, dari Zalma Salsabila. Kak, doain aku dong lulus sekolah pilot dengan nilai bagus dan keterima di airlines. Amin, Salsabila. Salma, Amin, semangat terus. semangat terus ya. Oke, jangan patah semangat. Oke, lanjut lagi. Ada lagi nih, sebentar ya Kak, kita baca satu-satu. Kak, dulu sekolah pilot di umur berapa Kak start sekolah pilot? Aku start sekolah pilot cukup telat sih, umurnya berapa? 22 ya? 22. 22, wow. Ya. Dan Karena sekarang teman-teman aku satu angkatan itu lulus SMA 18 ya, lulus SMA 18 19. Jadi pada dede-dede kecil, dede gemes gitu yang teman-teman seangkatan aku sendiri yang udah tua. Dan cowok, banyak kan cowok pasti Kak? Baik, semua cowok, aku sendiri. Wah, iya. Jadi dede gemes pemburu berondong berarti Kak Atira sama zaman itu. Iya, dede-dede gemes. Nggak bercanda saya kok. Dede gemes. Oke, kita sapa lagi dari Arung Nugi. Sukses selalu, salam dari saya Putar Kak. Wah, selamat malam Mas Arung, nih pilot helikopter dari Kepolisian Udara. Mas Arung, selamat malam. Selamat malam. Wah, satu company sama Captain di ini saya. Satu barengan kayaknya dari Kepolisian. Barengan ya. Pilot dari Kepolisian Udara itu. Namanya Arung Nugi. Ada dari company. Company aku ada juga heli. Wah, KSO berarti ya? Iya, seperti itu. Ya, Kak, ada lagi nih nanya nih, tapi agak melenceng sih Kak. Rencana nikah kapan Kak? Rencana nikah Kak Atira? Pengennya sih minggu depan ya, tapi jodohnya belum dapat. Kalau nggak Sabtu minggu depan sih. Kalau nggak Sabtu minggu depan. Belum dikasih. Aduh, Kak Atira gitu. Jadi doain biar Kak Atira Amin, biar cepet doain dapet ya, semoga cepet dapet jodoh. Amin. Dipertemukan, dimudahkan semuanya. Dipertemukan, oke. Amin, amin. Oke, dari Aga Bagas sekarang, Kak, ngopi bareng yuk sama Rahmat, buset. Ayo, kita ngopi bareng sesama anak Bintaro. Gitu. Ayo, boleh Kak, nanti di Bintaro. Saya ketemuan di mana gampang, next time ya. Ya, pasti dong. Siap, oke. Oke, Kak. Kak, kalau sekolah pilot tuh harus bisa matematika? Sekolah pilot harus bisa matematika. Hitungan basic pasti. Kita dimanapun kayak kita belanja ke pasar pasti kita ngitung kan. Masa kita mau kayak meleset dari perhitungan kan nggak mau kan. Iya, betul sekali. Kurang kali, bagi itu kemana-mana pasti tetap diperlukan gitu. Tapi kalau sampai aljabar, matematika IPA itu ya aku juga lemah di situ. Aduh, nggak mungkin lah ada aljabar itu. Udah semua tuh kalian tuh kalau udah terbang tuh dimasukin semua ke iCam kok satu-satu tuh. Iya. Sorry video ya. Tapi jangan lupain tambah kurang. Ya itu kan dimanapun kita tetap perlu lah. Tetap cepat, harus presisi hitungnya cepat gitu. Iya, oke. Terima kasih Kak Atira. Oke, dari rekan-rekan lagi, dari Gus Daweda, bisa aja lu mat. Aduh, enggak kok, ini hanya melakukan pekerjaan yang sesuai. Kak, tadi kan ada yang kalau Kak Atira bilang di negeri tuh mahal ya. Di negeri murah, kayak di Curug tuh kan kita mungkin gratis beasiswa. Di swasta mahal. Mungkin boleh dibocorin nggak sih Kak biaya berapa nih? Ada yang nanya Kak soalnya biaya sekolah pilot berapa aja Kak? Wah, nyebutin angka nih. Saya gitu. Boleh. Kalau berkenan nggak apa-apa Kak, saya. Aku waktu yang tahun 2014 biayanya sekitar 70.000 USD sih. 70. Oh, 70 itu sampai US dollar ya? Nggak sampai multi engine nggak ya? Belum sampai multi engine. Multi engine-nya waktu di type rating. Oke, thank you Kak Atira. Tercapai teman-teman ya. Nah Kak Atira nih, Kak kan kemarin sempat ngerasain terbang di Amerika ya Kak. Di Amerika nih, di mana sih Kak Atira terbangnya Amerikanya tepatnya? Aku di Venice, di LA. Di Venice? Itu kan traffic rame bener Kak. Waduh. Iya, rame banget itu, dan itu tempat latihan aku.
Terus aku type Waduh. ratingnya pindah ke Wichita di Kansas. Oh, kita Kansas. Di pabriknya Cessna Ya, berarti ya? ya, Waduh, di aku Vietnam. trainingnya di pabriknya Cessna di Citation di Oh, di Citation. Citation. Wah, keren Ya. banget itu. Saya aja pengen bener ke sana, tapi belum kesampaian. Wih, di Venice yang saya tahu tuh ini Amin. Traffic LA, San Diego, Iya. LA, KLX kan. San Diego, terus Santa Monica, dia Iya, Burbank. SMO kan ya. Wah, luar Iya, biasa banget. Terus sempet ke Big Bear gitu mungkin Kak terbangnya. L35. L35 ya. Ini kan cross country-nya. Iya, L35. Wah, itu landing di 7.000 feet itu. Luar biasa banget. Aku nggak sampai ke situ, cuman disuruh bikin flight plan ke situ. Tapi kan waktu Oh, divert mungkin ini ya. kan, nggak. Jadi ini oral test kan FAA ada oral testnya kan. Oh ya, oral test ya. Ya, jadi kan disuruh bikin flight plan dulu kalau dari sini ke sini, kalau ini gitu. Hmm. Ya gitu deh pokoknya. Luar Jangan biasa ingatkan banget. aku masa itu pusing. Pokoknya kalau ada FA pilot qualified, wah udah jangan diragukan lagi kemampuannya, ini pasti otaknya encer banget. Wah, enggak. Wah, itu FAA stres, jangan itu main-main. stres sih. Stresnya ya, oral test itu berapa jam? 3 jam kali itu. Udah ke interview kerja. Kayak Oke, interview kerja ya. iya FAA kaca emang nih. Oke, Kak Tira, mungkin Kak Tira boleh ceritain nggak Kak? Apa sih yang bedain rasanya terbang di Amerika sama di Indonesia? Kan Kak Tira udah terbang dua-duanya nih. Silakan Kak, mungkin airspace-nya atau gimana? Kalau terbang ya, kalau terbang kan aku bukan konteks kerja ya di Ya, Amerika, konteks training ya. training ya. Menurut aku fasilitas airport. Bukan aku jadi gini, di sana tuh walaupun airport kecil udah difasilitasi dengan radar gitu. Jadi Wow. ya nggak sih, ya kan? Betul. Even Van Nuys, terus ke airport yang kecil di samping-sampingnya itu udah ada radarnya Pittsburgh gitu. gitu-gitu ya Kak ya? Ya, udah ada radarnya sendiri. Terus Ya. di sana tuh apa ya? Kayak mungkin di sini masih terdengar asing, kayak misalnya aku punya license private pilot, terus aku beli Ya. pesawat. Dan pesawat di sana kan nggak terlalu mahal. Terus Ya, dan betul. aku jalan-jalan tiap minggu, hari Minggu atau weekend aku ajak temen aku ke airport mana yang asik gitu kan, yang ada restorannya bagus gitu. Ya. Itu tuh bukan hal yang aneh di sana. Tapi kan kalau di sini masih jarang mewah. kan. Iya, masih jarang kan kalau di sini. Itu sih yang aku lihat. Iya sih, bener. Jadi kayak di sana tuh penerbangan general aviation tuh udah bener-bener kayak kacang goreng mungkin kayak dibilang ya. Di sini masih benar. Di sini masih hal yang aneh gitu kan. Iya. Bukan hal yang belum biasa lah dilihat orang. Belum Kalau di biasa. sana kan jalan-jalan event kita cuman gue pengen ke rumah lo, rumah dia deket. Padahal kalau mungkin kalau kita naik mobil 1 jam, tapi kalau naik pesawat cuma 15 menit. Oke, di rumahnya dia deket airport apa gitu. Rumahnya ini deket airport apa, bisa naik pesawat gitu. Itu segitunya gitu. Dan itu bukan hal yang aneh di sana. Bukan aku hal yang juga aneh. sempet diajakin jalan sama temen aku, jadi di aku lupa airportnya apa, di situ Camarillo. Oh, oke. Ya, di situ kan ada resto cafe yang milkshake-nya enak banget dan terkenal banget. Terus aku diajakin, ayo kita ke situ minum milkshake. Dan gitu cuma milkshake doang, ya udah. Lalu gue balik lagi ke Venice. Teman-teman nih dari Venice terbang ke naik pesawat doang buat minum milkshake loh. Naik pesawat cuma buat minum milkshake. Itu cuma minum milkshake. Jadi ya itu kan pengalaman ya, maksudnya itu pengalaman baru yang aku belum dapetin di sini gitu loh. Ya mungkin ya di sana FBO banyak gitu kan ya Kak ya. Jadi apa-apa. Benar. Itu balik lagi kan yang aku bilang fasilitas kan, fasilitas. Karena di sana sekolah pilot tuh banyak banget dan banyak bener. Ya itu misalnya hampir rata orang tuh kayak ya gue udah punya private pilot, jadi hampir rata yang cinta aviasi dia ngambil private pilot license, terus dia beli pesawat, terus dia bisa bawa jalan-jalan gitu. Buat teman jalan-jalan. Tuh mungkin teman-teman nanti yang kalau di Indonesia udah kayak gitu mungkin yang punya mobil mewah tuh kelewat tuh sama yang bawa pesawat. Waduh. Iya. Disalib. Luar biasa memang pilot FAA nih ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi kita sapa lagi teman-teman. Ya. Oke, dari Mas Mehmet, Bung Bagus Patra. Kak, ada yang nanya nih dari Ristin Rohmat. Lebih cinta musik apa pilot, Kak? Jujur. Lebih cinta musik apa pilot? Aduh, kalau disuruh pilih, dua-duanya lah pastinya.
Enggak, dua-duanya. kalau kalau aku lagi capek terbang gitu kan, misalnya Mhm. melampiaskan cara reliefnya tuh aku ke main drum. Kayak kemarin Main. aku kan abis duty tuh 23 hari kan nggak pulang. Wow, Nah, aku langsung hubungin temen aku buat gue mau cover lagu gitu. Ya udah, kayak udah main drum kayak ya udah gitu. overtime tuh harusnya kan 20-10 Kak ya. Iya, iya, extend di extend. Extend extend downwind. Extend. Aduh, luar biasa banget. Dibilang dari Bung Rudi Buntu, kelihatannya cerdas sih ya Kak Atira sampai ditanya nih kayaknya pinter banget IQ-nya tinggi nih, wow. Enggak lah, biasa aja. Standar kok. Yang penting kan enggaknya. Yang penting mau belajar dan Iya, pengen tahu gitu. Kayak kita explore gitu sih. Enggak sih, bener kan? iya Kok bener Kak. so bijak? Tapi bener Kak, memang pilot itu tuh salah satu profesi yang nggak akan pernah berhenti belajar dan itu bagian dari Iya, dukanya pilot mungkin Kak. iya Karena benar. kalau Setiap duka, nah, setiap kalau hari harus belajar. iya betul, nanti ada update dari CSR, update dari company, wah itu oke Benar. oke luar biasa. Eh, oke ini ada yang nanya nih, kan Kak Atira pilot dan pilot itu identik dengan jurusan IPA ya. Kalau SMA dulu Kak Atira jurusannya apa Kak? Kalau kita boleh tahu? Aku jurusannya IPA. IPA. Oh IPA, oke. Hmm. Siap siap siap, oke. Oke dari ada yang nanya lagi Kak dari Karem Ihsanuddin. Cerita training di Wichita, bagaimana Kak itu training di Wichita? Mungkin boleh di-sharing Kak? Training di Wichita? Karena aku waktu itu training di Wichita sendiri juga ya. Waktu di Dubai juga sendiri sih. Tapi kan apa ya? Karena mungkin waktu itu memang udah lama ya. Aku tuh udah dari mulai Ya. Oktober, November dan itu berturut gitu loh, kayak Oktober tuh aku begitu Hmm. nyampe di LA langsung written test. Abis itu minggu Ah, depannya aku langsung terbang, terus langsung oral test, langsung tes terbang, instrumen ah. rating, terus dilanjutin komersial, terus dilanjutin Hmm. multi engine, berturut Hmm. gitu. Jadi itu kayak Januari aku terbang ke Wichita udah mulai stres gitu loh, kayak aduh gimana nih, otak gue mau pecah, udah homesick juga, udah kayak udah bawaannya udah pengen pulang gitu. Tapi di sana enaknya adalah kita benar-benar dibimbing gitu, kayak Ah. oke kamu kurangnya tuh di sini gitu, coba kamu dalemin Iya. lagi di sini, misalnya kamu kurangnya Iya. di sistem, coba kamu pelajarin lagi tentang sistem. Dan instrukturnya itu benar-benar care gitu, kayak kamu mau belajar apa lagi, terus Hmm. oke, kamu ini misalnya nih udah masuk weekend, Iya. please close your book and keluar supaya nggak stres gitu-gitu sih. Oh. Banyak nemuin hal baru, orang orang kenal orang baru yang dari waktu itu aku satu kelas sama orang Jerman, sama orang Amerika juga. Jadi bercerita di negara dia itu seperti apa dunia Hmm. aviasinya, dan nggak jauh sih sebenarnya di negara mereka juga banyak pilot yang masih belum. Mereka cerita mereka tuh baru dapat kerja sekitar 3 tahun dan sekolahnya juga 3 tahun. mereka juga bayar bayar sendiri ke Iya. flight safety itu gitu. Jadi jangan Flight sedih safety. buat semuanya, buat teman-teman yang belum dapat kerja sekarang. Ternyata bukan cuma kita kok, negara lain juga merasakan gitu. Teman-teman di negara lain juga, mereka juga Iya. merasakan hal yang sama gitu loh. Terus trainingnya ya, Hmm. training kalau type rating tuh kan Iya. di sana tuh bener-bener dipepet banget waktunya ya. Ya aku Iya. totalnya 21 hari. Tapi bawaan aku tuh, 21. oke, gue harus lulus dan gue mau cepet pulang, gue harus lulus dan biar gue cepet pulang gitu. Di otakku tuh kayak gitu. Hmm. Karena aku tuh udah pengen pulang banget waktu itu. Jadi Iya. bener-bener gue harus lulus dan gue harus cepet pulang, gue harus lulus dan gue harus cepet pulang gitu loh. Ya udah, Kenapa mau cepet pulang Kak? nggak apa-apa, kayak udah lama aja, udah mulai aduh pengen pulang, pengen makan gulai. Baru 20 hari loh. Maksudnya aduh, kena buru-buru gitu. Kangen sama makanan Indonesia gitu ceritanya. Tapi kan aku mulai dari Oktober dari sana nggak pulang-pulang. Dari mulai Oh. convert FAA sampai type rating aku nggak pulang-pulang. Wow. Gitu. Jadi bener-bener dipepetin banget gitu loh. Harus Iya. di-press yang bener-bener pelajaran yang 6 bulan lah ya. Aku press semuanya dalam waktu FAA-nya 3 bulan. 2,5 bulan sih. Terus aku lanjut lagi type rating gitu. Kayak bener-bener gitu. Jadi kayak aduh pengen pulang gitu. Cuman alhamdulillah sih, karena di balik kayak perasaan pengen pulang, oke, gue
nggak bisa nih kalau misalnya pulang dengan masa nggak bawa apa-apa gitu loh. Di balik itu harus dibalikin lagi kayak karena pengen pulang, ayo dong biar selesai nih gitu. Ngerti kan? Iya, ngerti. Dibalikin semangat, dibalikin lagi semangatnya biar ayo biar cepet pulang, selesain dulu nih apa yang dikit lagi, ayo dong gitu. Semangatin diri sendiri dan itu bener-bener semuanya. Siapa yang semangatin, Kak? Diri sendiri dong. Pacar nggak punya saat itu? Nggak ada. Oh, belum ada. Sorry Kak, maaf, ini nggak bermaksud. Jadi bener-bener, dan di sana bener-bener sendiri. Waktu di LA tuh masih ada temen, kalau di Wichita tuh bener-bener berangkat sekolah sendiri, pulang ke kamar hotel sendiri, belajar sendiri, semuanya sendiri. Semua, jadi ya, everything alone. Semuanya sendiri, kayak ada gitu. Oke, luar biasa. Gitu. Oke. Gitulah teman-teman. Jadi banyak struggle-nya juga ketika di Amerika Serikat itu ya, udah sendirian, belajar. Bukan lagi dan itu belajar. nangis. Mungkin sampai nangis ya waktu itu. Dan asal tahu teman-teman, mau belajar satu jenis pesawat ini tuh katanya bukunya tuh sebanyak 4 kardus Indomie loh teman-teman. Bener nggak Kak? Betul banget. Tapi kalau misalnya yang kemarin sih aku udah dikasih account gitu, jadi kita buka di iPad. Jadi udah di dalam iPad sih semuanya. Jadi kita nggak dalam buku. iPad ya. Mereka kasih udah buku tapi zaman mereka dulu. rekomen bawa iPad-nya. Jadi nggak rekomen bawa iPad. Gitu. Oke, luar biasa banget. Oke Kak, dari teman-teman lagi nih kita coba nanya ya. Yes. Tadi nanya nama sekolahnya apa? Namanya Aviatera tadi Kak Atira. Untuk FEE-nya sekolah apa Kak tadi kalau boleh tahu? Ngambil sekolah. Kalau FEE nama sekolahnya 14 Day Pilot, punya Captain Gema. Gema ya, ya. Oh ya di Astronaci ya, Kelapa Gading. Ya, betul. Nanti kita undang juga Captain Gema. Dari Aga Bagaskara nih, pilot Airbus nih, apa nih? Kak Rahmat main piano, aku bisa main gitar. Apa perlu kita bikin band Kak? Wah, mau ngajak Kak Atira nge-band. Boleh tuh nge-jam. Boleh lah nge-jam next time nanti. Oke. Kak, oke, ada menarik nih Kak. Kalau pilot cewek, ini susah nggak sih Kak buat daftar kerjanya? Enggak sih ya. Harusnya. Enggak ya? Maksudnya kan, ya itu balik lagi. Sekarang kan udah semuanya udah sama kan. Selama kita bisa menunjukkan kita itu bisa, kita tuh spesial. Iya dong, harusnya harus spesial dong. Cewek serba bisa pekerjaan yang hampir semua cowok kan. Terus kita bisa, dan kita bisa menyeimbangkan, bisa itu ya harusnya nggak ada yang susah sih. Iya benar-benar. Oke. Terima kasih. Iya, saya setuju sama Kak Atira yang dalam hal ini. Baru kali ini omongan Kak Atira nggak saya tentang kayak barusan. Oke. Kak Atira, nih ada lagi yang nanya. Mana ya? Oke. Tadi nanya Kak Atira ada IG-nya, Kak Rahmat ada IG. Ada, saya dengan Rahmat Kartakusuma, di follow ya Rahmat Kartakusuma teman-teman. Cuma promosi diri dong. Oke Kak, Kak Atira kalau mau jadi pilot tuh mesti pinter ya? Ada nanya begitu Kak, silakan. Gimana Kak? Kok putus-putus sih? Masih mau belajar ya? Jadi perlu pinter Mesti rajin belajar. Mesti rajin belajar. Nggak boleh males. Oke. Tuh, jadi mesti rajin belajar, nggak pernah. Tapi saya juga pernah dengar pepatah Kak dari seorang kapten pilot senior ya. Beliau mengatakan begini, Anda jadi pilot tuh nggak mesti pinter, tapi Anda jadi pilot, Anda pasti pinter. Setuju nggak Kak dengan itu? Setuju sih, karena kan belajar terus, nemuin hal baru terus, terus kita semuanya ya commending, kayak misalnya kita bikin decision, itu kan satu hal yang kita belajar kan setiap harinya gitu kan. Ya memang pasti pintar sih. Nggak pasti pintar, tapi kita dipaksa untuk menjadi pintar. Iya, dipaksa untuk menjadi pintar. Akhirnya otaknya ke-push terus. Iya, dan jadi pintar. Itu kan. Dan nggak cuma pilot. Iya. Nggak cuma pilot. Semua pekerjaan kan memang kita harus terus-terusan explore gitu kan. Namanya juga hidup, kita terus-terusan harus temuin hal baru dan pelajarin hal baru kan. Gitu. Ya, dan contohnya betul dari Kak Atira tadi, belajar sampai nangis-nangis tuh di Amerika tuh sendirian. Jadi pintar tapi. Iya.
Bener loh, itu pengalaman 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 nyata gitu. The real Pengalaman nyata. pengalaman. Iya, Karena aku iya, nggak oke. mungkin update aku lagi nangis kan. Jadi orang tuh Ah, ngeliatnya aku tuh happy di Amerika, training gitu kan. Kan nggak mungkin lagi, aduh ya, stres gitu kan. Nggak mungkin. nggak nggak bisa ngafalin, susah ngafalin sistem, ngafalin apa gitu ya. Iya, bener. Jadi bahasannya foto postingan di Instagram tuh tak seindah realita, bener di lagunya Iya, itu. benar-benar. Itu bener banget, Bener. itu bener banget. Sampai ngebuka Instagram aja udah nggak kepikiran loh. Gak kepikiran ya. Udah Jadi nggak banyak kepikiran. pencitraan kayak saat itu ya. Pencitraan enggak sih, lebih ke aduh udah nggak kepikiran lagi buat posting apa-apa. Kalau Oke lagi Kak, nggak thank you Kak. pusing, oke. Ah, oh ya Kalau gitu. lagi nggak pusing, oke. Ya, oke luar biasa. Terima kasih Kak Atira. Oke Kak Atira nih, saya mau nanya lagi. Dari opini Kak Atira sendiri ya. Kak Atira kan udah terbang di Amerika dan di Indonesia saat itu sebagai training. Lebih nyaman di mana Kak? Di Amerika dengan fasilitas begitu lengkap di airportnya atau di Indonesia dengan fasilitas yang serba terbatas? Pendapat Kak Atira sendiri silahkan. Aku lebih cinta Indonesia. Serius-serius ini nggak peres, tapi Ah, beneran aku lebih cinta di sini. Aku lebih suka di sini, lebih nyaman. kenapa Kak? Kenapa? Eh, karena apa ya kalau ditanya kenapa? Karena nggak ada, karena lebih suka aja. Deket dengan keluarga Oh, kan? itu dengan keluarga. Enggak, tapi maksud aku gini Kak, kalau Kak Atira terbang dengan, contohnya di sini, satu airport Kak Atira landing tuh, wah ini mesti pakai NDB nih. Di Amerika tuh kan NDB di jarang Kak, mungkin cuma dari Florida, di Vero Beach doang yang kita tahu kan. Nah, kalau Kak Atira sendiri lebih senang terbang dengan fasilitas serba lengkap di pandu radar, flight following, atau Oh, yang seperti pasti. di Indonesia begini Kak? Oh, kalau untuk terbang sebenarnya ya kita pasti memilih teknologinya yang lebih canggih dong. Tapi kan Oh, di sini juga nggak yang jelek-jelek banget, masih ya, bisa masih masih oke lah. Cuman kan ya. kalau di Amerika karena memang ya mereka memang udah negaranya udah untuk aviasi udah jauh di atas kita Ah, kemana-mana kan, nggak bisa ya, di compare apple to apple. Tapi kalau di Indonesia oke kok, aku oke. nyaman selama ini ya nyaman banget terbang di sini Ya. Tapi pertanyaan terjawab Kak ya, sebagai kalau orang sebagai Asia ya. manusia, nah, sebagai orang Asia, untuk lebih nyaman ya dengan fasilitas lebih lengkap ya. Oke, aku bisa Iya, tafsirin kok jawabannya. tapi kalau kalau Oke, kalau terima. disuruh pilih aku lebih pilih di sini Iya, betul. Mungkin ya karena keluarga atau teman-teman ya, betul Kak ya. karena dari Teman-teman. segi bahasa juga kan. Iya, dari segi bahasa juga ya. Kalau di Amerika tuh kadang ATC-nya ngarang-ngarang bahasanya. Ah, mungkin Kayak Indonesia bahasa 800, pribadi. ya. JetBlue 1069. Kalau di kan mungkin ya Batik 509 di satu-satu di Amerika kan bahasanya Iya, beda sendiri tuh FAA ya Kak ya. dia Oke. benar-benar kayak 11 500 ya. Iya, Oke. 11500. Iya, 11500 gitu ya. LA Ground, Socal Approach, dan bener-bener kayak ngomong bener biasa gitu Kak ya. Jadi kayak nggak baku di sana tuh Amerika tuh. Iya, di sana nggak baku. Makanya kan mereka nggak ada radio teleponi kan. Iya, kayak emang udah jago semuanya. Tunggu kok, Oke. dibilang Kak, muka aku ngeblur ya. iya ini agak ngeblur sih Kak. Tunggu bentar. Hmm. Oke Kak Tira, wow, glowing 100% ini. Udah ya. Udah ada Oke. glowing banget ini Kak mukanya, nggak pecah-pecah. Tahu tadi kenapa aneh? Iya. Ini cetar banget. Oke Kak Tira, tadi Ya, ini kan kita langsung lanjut aja Kak ya. hmm, Oke. Kak, ini penasaran deh Kak. Kak Tira ini kan sekarang pilot private jet, udah punya type rating 3, Hawker, King Air, sama satu lagi Citation Kak ya. hmm. Wow, luar biasa banget, keren. Nah, Kak Tira tuh di masa depan ada nggak sih Kak kepikiran mau jadi penerbang helikopter Kak? Atau udah sempat Kak cobain helikopter? Nyobain naik jadi penumpang pernah. Pernah gitu. Tapi Jadi eh, penumpang, jadi penumpang. oh, mau jadi pilot heli ada nggak kepikiran? Belum sih kalau sekarang. Belum ada. Belum sekarang. Belum Masih ada ya, oke. menikmati fixed wing. Tapi ini enjoy banget Kak berarti kerjanya ya saat ini ya? Ya alhamdulillah sih harus enjoy dan Enjoy. dinikmatin. Apalagi di masa sekarang ini kan aku alhamdulillah masih aktif terbang juga gitu kan. Jadi Hmm. ya
kita syukurin apa aja suka dukanya. Iya, suka dukanya. Kak, kalau boleh tahu nih, Kak Atira kan pasti punya teman pilot banyak juga ya, baik teman pilot di airline A, airline B, airline C, dan lain-lain ya. Dengan cerita mereka, dan Kak Atira compare dengan pengalaman Kak Atira, kerja sebagai corporate pilot ya, Kak Atira bisa compare mungkin. Itu Kak Atira dibanding mereka mau nggak sih Kak jadi pilot airline Kak? Dengan dengar cerita-cerita mereka. Pengen banget nyoba kerja di airlines. Bukan nyoba sih, pengen banget nanti satu hari ketika mungkin aku kontraknya habis di sini, aku pengen sih nyoba. Tapi ngelihat kayak private jet, tapi ada aku suka banget lihat Gulfstream kan. Jadi itu kayak tapi Gulfstream keren sih gitu. Kayak masih labil gitu, cuman keinginan pengen di airlines, pengen ngerasain gimana sih terbang 1 bulan itu udah dijadwalin gitu. Kita udah tahu jadwalnya sebulan gitu, pengen banget. Jadi kan lebih teratur, tertata, terus gaining hour-nya lebih itu kan. Jam terbangnya lebih banyak gitu. Oh, oke, berarti Kak Atira mau terbang di airline itu karena pengen cobain di schedule, tapi masih mau manteng di corporate pilot karena gengsinya keren gitu ya, sama Gulfstream ya? Tapi kalau nggak gini. Kalau misalnya dibilang pengen nyoba airlines, pengen. Tapi kalau misalnya ditanya apa sih pesawat yang pengen aku terbangin nanti misalnya, aku pengen Gulfstream. Kalau misalnya ditanya gitu dan ada kesempatan, Gulfstream. Gulfstream yang mana Kak? GS250? 700 dong yang baru. 750, wow luar biasa banget. Oke Kak, kalau ada pertanyaan nih, pilih Citation 10 atau Gulfstream G750? 750 belum ada. Oh belum ada, sorry, G700 atau Citation 10? G700 dong. Loh, tapi kan Citation 10 lebih kencang dari 747 Kak, bisa Mach 0.92 loh. Hampir sama kan? Ayo, 9. gimana? Kan Citation udah ada. Ya kan? Kan sekarang udah ya biar Gulfstream-nya. Biar Gulfstream-nya. Beda lagi gitu. Biar beda lagi ya. Jadi biar dihajar semua nih sama Kak Atira nih, semua pesawat-pesawat nih. Udah dijajal semua. Wow. Nggak apa-apa dong. Mimpi kan gratis. Kenapa enggak? Ya kan kita mimpi aja udah. Oke, one day gue bakalan bawa pesawat ini. Kalau mimpi aja takut, ya gimana mau? Bener, aduh luar biasa banget nih. Saya salut tuh sama Kak Atira. Betul. Di usia muda udah dipercaya perusahaannya punya 3 type rating. Wow. Luar biasa. Luar biasa banget. Aduh. Oke, mungkin kita sebelum kita lanjut nih ya, nyoba dari teman-teman Airspace Review aja. Ada lagi yang bilang lulusan. Oke, Kak, kenalin nama aku Wibi asal Bali. Mau nanya Kak, pilot di Indo kan udah kelebihan belum ya? Soalnya banyak yang bilang kalau pilot di Indonesia yang nganggur, udah banyak katanya. Rencana aku sih pengen sekolah penerbangan. Gimana tuh? Minta pendapat Kak Atira mungkin. Silahkan Kak. Yang aku tahu sih, bukan nganggur sih bahasanya, belum diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kali ya. Karena kalau nganggur kan kayak pesimis banget gitu kan. Iya. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi percayalah, dunia aviasi itu kan berkembang. Kayak kita, kayak manusia itu, kita harus terus maju kan. Aku percaya dunia aviasi di Indonesia khususnya pasti bakal maju kok, pasti bakal berkembang. Jadi ya buat semuanya, apalagi kalau misalnya yang nanya, Kak aku mau sekolah pilot, kalau ada kesempatan, terus ada dana yang cukup, kenapa enggak gitu kan? Itu kan untuk cita-cita gitu. Kalau untuk kerja, semua percayalah, semua udah ada ya, semua rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Jadi jangan pesimis, itu aja. Jangan pesimis, oke. Terima kasih Kak Atira. Wow, untuk pesan dan message dari Kak Atira, nasihat cukup menarik ya, dan menyentuh banget dalam hati ini. Jadi baper nanti rekan-rekan Airspace Review. Ini ada yang nanya nih, Kak, emang pilot harus selalu pakai seragam? Itu banyak banget tuh yang nanya tuh. Masa sih? Coba gimana Kak? Gimana? Kak, emang pilot harus selalu pakai seragam? Oke. Silakan. Itu balik lagi tergantung company-nya. Karena beberapa kali aku posting, aku nggak pakai seragam tapi aku di pesawat. Itu orang-orang tuh ada yang kayak kasar.
kok pilot gak pakai seragam, malu-maluin aja. Itu balik Iya. lagi ke company masing-masing. Company-nya mengizinkan untuk pakai baju, tidak pakai baju seragam putih biru, tapi pakai baju yang sopan, nggak apa-apa. Kalau company aku nggak masalah pakai baju yang rapi, misalnya pakai kemeja, pakai polo shirt. Once dibutuhkan, seragam tetap ada standby di koper. Misalnya dibutuhkan untuk bawa VIP atau apa ya, kita pakai seragam. Atau arahan dari perusahaan, kamu pakai seragam, ya harus pakai seragam. Gitu. Iya. Tapi kalau Kak Tira sendiri pribadi terbang lebih senang pakai seragam atau pakai baju bebas? Kalau sekarang aku lebih suka pakai baju bebas. Kenapa Kak gitu? Kan lebih keren gitu, maksudnya lebih cakep lah gitu kalau pakai seragam. Gak tahu ya, lagi nyaman aja kali ya, lagi nyaman pakai baju bebas kali ya. Berarti Kak Tira nih perasaannya ini suka terombang-ambing, ternyaman yang ini, ternyaman yang itu. Wah, bahaya, hati-hati. Juga, lagi nyaman aja. Mungkin kan aku udah pernah ngerasain terbang yang pakai yang seragaman terus habis itu sekarang diizinkan untuk oke, pakai baju yang rapi, yang sopan boleh, nggak usah pakai seragam boleh. Gitu. Cuman tetap ada kok, tetap ada seragamnya standby. Apa? Iya pasti ada lah. Seragamnya sekarang Kak Tira udah bar 3. Iya. Udah bar 3 ya? Iya, aku udah bar 3. Iya. Udah berapa jam Kak total jam terbang nih kalau kita boleh tahu? Apa ya? Berapa ya? Seribuan ya? Seribuan ya? Aku belum hitung lagi, belum update lagi. Oh, ya. Kalau di company Kak Atira itu minimal buat jadi captain sih di jam berapa jam Kak? 2.500 ya. Oh berarti sesuai regulasi DGCA ya, nggak ditambahin ya? Ya, sesuai regulasi. Oke. Tapi itu kan semua balik lagi ke insurance pesawatnya. Iya betul, insurance pesawatnya. Oke. Kak Atira, thank you. Ini ada lagi yang nanya nih. Bertanya Kak, udah pernah cobain pesawat crack belum? Apa nih pesawat crack nih? Pesawat crack maksudnya? Pesawatnya Pak Habibie apa gimana? Iya mungkin. Crack itu mungkin, ya N250 ya, belum ada yang coba. Belum ada sih. Iya. Oh, dari Ristin Rohmat. Kenapa sering bikin caption tentang move on dan mantan? Kak Atira nih. Oke, silakan nih Kak, dijelaskan. Karena kalau move on itu kan konteksnya, gini loh, orang tuh banyak banget yang move on dong Kak. Jangan lupa move on itu bukan semata-mata soal kegalauan cinta gitu loh. Bukan semata-mata soal, oke, gue nggak move on nih dari mantan gue. Enggak. Jadi kita move on aja gitu. Dari hari, misalnya kita punya bad day kemarin. Ya kita harus move on dong. Hari ini kan kita udah hari baru, ya kita harus move on. Jangan terperangkap di hari yang kemarin dan terperangkap dengan perasaan yang kemarin gitu loh. Kalau misalnya mantan, kenapa mantan? Karena kalau mantan kan belum pernah, jadi ya udah mantan aja. Tuh, teman-teman dengar tuh ya. Kenapa mesti move on? Karena move on tuh mikirnya ya ke depan. Kalau ya masih stuck di bawah, ya udah di masa lalu aja galau-galau terus. Kak Tira ini sebenarnya ngasih move on ya biar kalian yang masih galau-galau nggak galau-galau di sosmed, biar kalian semangat semua. Nah itu ya kan, Kak, ya? benar. Bukan cuma tentang cinta kok move on itu. Banyak. Dari bahas penerbangan jadi bahas cinta nih. Itu emang luar biasa Kak Tira nih. Oke Kak, ngomong-ngomong nih Kak Tira pernah nggak nih Kak nyobain pesawat trike? Pesawat apa? Trike. Belum dong. Itu di Cibubur. Tapi mau nggak Kak cobain trike itu? Jadi pesawatnya tuh yang terbuka gitu Kak, yang kayak pakai? Iya. Pengen nyobain sih. Pengen nyobain. Ini ada kaptennya Arif Borne nih. Pengen cobain terbang trike Kak Tira. Halo Kapten Arif, selamat malam. Ditunggu undangannya. Nanti ada hari dari Sabtu dan Minggu diundang Kapten Arif kalau Kak. Boleh ya? Oke, berarti nanti kita sampai ketemu dengan Kapten Arif sama Kak Tira, oke? Asik. Yeay. Kan kita nemuin hal baru lagi, ya nggak sih? Belum pernah kan cobain, Kak? Ini loh. Belum. Oke, nanti kita langsung hubungi Kapten Arif ya. Nanti saya info lagi. Terima kasih untuk Kapten Arif atas undangannya. Dari untuk Kak Tira ya. Kalau saya udah bosan dibonceng Kapten Arif. Serius. Oke. Crack retak pesawatnya. Hah? Ya Allah, amit-amit, astagfirullahaladzim. Jangan. Yang penting horor kalau kita tuh sebagai pilot denger ya.
Tapi ya kita pilot Iya. makanya berdoa terus dimanapun berada biar safe flight, jumlah take off dan landing sama terus. Amin ya Kak ya. Amin. Amin. Jangan-jangan moderator sama narasumber ada rasa apa? Rasa jeruk. Bisa aja Om Goblin nih. Rasa yang pernah ada. Rasa yang ramai. Aduh. Kak, kakak nggak takut ketinggian ya Kak? Enggak lah ya. Enggak ya? Enggak dong. Tapi enggak gini. Kalau sekarang udah mulai ada rasa deg-degan. Kalau terbang sih Kenapa? enggak, tapi kalau misalnya mau naik roller coaster gitu-gitu udah mulai takut sih. Umur kayaknya. Nyobain aerobatik pernah nggak? Belum. Wah, ini dia nih sekalian nih habis naik trek naik aerobatik nih. Saya kerjain nih Kak Atira nih besok. Boleh tuh, nggak apa-apa deh. Di Cibubur juga nanti. Tenang, saya undang Kak Atira. Anytime. Oke. Kak, oke ada yang nanya lagi. Abis terbang trek pada motor, oke boleh lah nanti. Dari Laras Ramadhani, apa kabar Kak Atira? Wow, baik-baik lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke dari Viper AT20. Mbak, gimana motivasi buat saya sering dibully di sosial media? Karena saya mau jadi pilot tapi nggak didukung dari rekan-rekannya itu gimana Kak? Ya, tapi passionnya mau jadi pilot. Maksudnya nggak dukung dari rekan-rekannya? Teman-temannya nggak ngedukung. Nah, tapi ngedukung. dia ini, tapi dia pengen banget jadi pilot gitu. Gimana maju Kak? maju terus sampai mereka tepuk tangan atas apa yang udah kamu capai. Oh, dengar ya Mas Viper tuh ya, Mas Nabil. Maju terus, jangan dengerin. Nah, kalau saran saya gini buat Viper, masuk kiri keluar kiri, jangan masuk kiri keluar kanan. Kalau keluar kanan masih lewat otak soalnya. Iya, ini biar nggak masuk otak. Karena dulu aku juga waktu SMA kalau misalnya ditanya di teman sekelas mau jadi apa, mau jadi pilot tuh pada jawab keep on your dream gitu, kayak tuh diremehin banget ya, kayak oke, gitu. Oke, suatu saat lo bakal lihat. Dan pokoknya maju terus sampai orang tuh tepuk tangan atas apa yang udah kamu capai. Luar biasa. Terima kasih Kak Atira. Wow. Gak kerasa nih Kak Atira udah 1 jam nih kita bersama-sama loh Kak. Iya nih. Gak kerasa bener sama Kak Atira habisnya. Oke Kak. Karena kita udah 1 jam dan ini kita juga udah mau habis sih kayak sesi Air Talk kita pada malam hari ini. Terima kasih Kak udah berkenan bergabung Kak di malam hari ini ya. Iya, makasih udah diundang. Iya, nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi, undang Kak Atira buat terbang trike gitu ya. Thank you loh Kak. Oke Kak, nih terakhir nih Kak ya. Mungkin Kak Atira nih bisa ngasih kan nih pesan dan kesan buat sobat teman-teman Kak Atira dan juga sobat Airspace Review nih ya. Silakan nih Kak Atira. Pesannya apa ya? Ya itu, kalau misalnya ada yang bully, nggak usah didengerin. Ya. Karena masih banyak hal yang bisa kamu lakuin tanpa kamu harus dengerin omongan orang-orang itu. Maju terus sampai orang tepuk tangan atas apa yang udah kamu capai. Jangan nyerah, terus jangan gampang nyerah. Iya, betul. Tapi memang ada saatnya waktu kita untuk istirahat, berhenti, tapi coba lihat ke belakang apa yang udah dicapai. Dan kayak kasih apresiasi buat diri, kasih hadiah buat diri sendiri, dan buat supaya kedepannya lebih semangat lagi. Terus jangan lupa berdoa terus, minta sama Tuhan, karena Tuhan itu pasti akan memberikan semuanya yang umatnya butuhkan. Doa terus. Amin. Minta doa restu dari orang tua, keluarga, semuanya lah pokoknya. Itu doa orang tua tuh paling penting soalnya. Betul. Jadi itu sih. Dan percayalah rezeki itu datang dari mana aja. Selama kita baik sama orang, semua akan kebaikan itu bakal balik lagi ke kita. Amin. Amin. Terima kasih Kak Atira. Wow. Pesan dari Yulfa. Oke, sehat selalu Kak Atira, jangan pikirin mantan terus. Wah. Mantan yang pikirin saya, jadi saya kepikiran gitu. Aduh, mantan yang mikirin. Amin, amin. Oke, terima kasih ya Kak Atira ya udah bergabung pada malam hari ini. Buat rekan-rekan Airspace Review juga terima kasih udah stay tune di malam hari ini ya. Untuk juga follower dari Kak Atira. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya, stay tune terus buat teman-teman semua di Air Talk. Stay healthy, stay safe. Pakai masker, cuci tangan, dan sampai jumpa buat teman-teman semua di Air Talk selanjutnya. Oke, thank you Kak Atira. Thank you, bye-bye, makasih. Bye Kak. Malam, ya.